Cemilan ini tuh sempat viral di sosmed ya. Jadi sebenarnya tuh bikinnya tuh cepet banget. Yang proses paling lama itu adalah motong-motongnya. Soalnya kalau motong ini tuh wajib banget punya pisau yang tajam. Kalau pisaunya kurang tajam itu bener-bener DPR banget waktu pas motong. Jadi bahannya tuh bener-bener cuman jagung sama saus. Jadi kita cuman pakai saus barbecue sama di sini aku pakai tambahan untuk dipping sausnya. Jadi aku pakai mayones dicampur dengan saus sambal. Nih, ini tuh yang bikin PR tuh bener-bener nge potong jagungnya. Jadi si jagung ini setelah dipotong dua seperti ini, terus dipotong lagi jadi 4 atau jadi 6. Nah, motongnya ini nih yang susah. Pagi nih Umi motongnya di meja yang buat video. Jadi mejanya tuh kurang stabil. Dan ditambah di depannya tuh ada tripod kan. Jadi harus bener-bener ngerjainnya tuh mendingan kayak better ngerjainnya tuh di lantai gitu. Jadi bener-bener uh, tahanannya tuh bagus gitu. Jadi nggak apa namanya ya, nggak kokoh lah gitu kalau misalnya kita ngerjainnya di lantai. Terus pilih jagungnya tuh jangan yang kayak udah tua gitu loh. Jadi kalau misalnya jagungnya yang agak udah tua tuh keras banget. Dan satu lagi jagungnya itu jangan jagung dari kulkas, itu saran aku, karena kalau jagungnya dari kulkas itu susah, bener-bener keras banget. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya udah selesai dipotong, habis itu kan tinggal kita goreng aja. Jadi bener-bener ini tuh stepnya cuman jagung, habis itu digoreng. Nah, yang aku heran ya ini kalau misalnya di kayak di coffee shop gitu sama di cafe-cafe itu harganya tuh mahal banget. Jadi kadang-kadang tuh satu plate gitu yang cuman isinya paling dari satu jagung ya, karena isinya cuman paling potongannya tuh cuman 8 pieces si corn ribs ini. Itu ada yang jualnya sampai 34.000, 36.000, padahal kan bahannya bener-bener gampang banget ya. Nah, proses selanjutnya pokoknya ini tinggal digoreng aja sampai dia mateng. Nanti kalau misalnya dia udah mateng tuh dia jadi melengkung gitu loh. Jadi makanya lah kenapa dia dikasih nama corn ribs, karena memang kalau misalnya dilihat sekilas gitu ya memang konsep bentuknya tuh mirip sama kalau kita makan iga. Kan kalau misalnya kita makan iga tuh dia tuh miring gitu kan, melengkung gitu, terus si bagian putihnya itu bagian tulangnya kan. Kalau kita makan iga juga yang kita makan dagingnya aja tuh kan, si tulangnya itu nggak kita makan. Nah, sama lah kayak si jagung ini yang kita grogotin ya kan cuma si jagungnya aja, si putih-putihnya nggak akan kita makan. Nah, kalau untuk tingkat kegaringannya tuh terserah kalian juga ya, mau seperti apa. Kalau misalnya kalian maunya sampai yang garing banget ya, berarti gorengnya tuh sampai dia agak coklat gitu. Kalau misalnya Umi sih yang penting dia matang aja, karena kalau misalnya terlalu garing juga kayak nggak enak gitu loh digigitnya. Nih, jadi kalau misalnya kalian potongnya pendek-pendek, itu tuh si lengkungannya itu nggak akan terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian potongannya panjang, jadi dari satu jagung tuh dibagi dua, kayak tadi, terus habis itu dipotong memanjang. Nah, itu tuh baru bakalan kelihatan. Nah, ini kalau misalnya udah mateng, tinggal kita angkat. Nah, abis kita angkat, nanti baru tinggal kita bumbuin. Nah, untuk bumbuinnya, kalau aku tuh biasanya suka pakai dua macam ya. Nah, yang ini aku mau pakai yang saus barbeque aja. Nah, biasanya selain pakai saus barbeque, itu aku juga seringnya pakai mentega yang dicampur pakai cajun. Jadi pakai bumbu cajun spice, terus habis itu dilelehin tuh si menteganya. Habis itu tinggal dioles aja. Ini karena susah ya pakai capitan, jadi aku pakai tangan aja, aku pakai sarung tangan. Nah, ini tinggal kita ambil aja, terus kemudian kita oles. Nih, seperti ini. Jadi tinggal kita olesin pakai saus barbecue instan yang sudah jadi. Kalau misalnya kalian mau pakainya yang spicy barbecue boleh. Mau pakai yang ini kan kalau yang instan itu sekarang ada yang kayak Korean barbecue gitu-gitu. Nah, kalian boleh pakai juga. Jadi ini kita kerjain sampai habis semuanya. Jadi tinggal dioles-oles aja. Pokoknya kalau oles gini mah eh, kalau bisa tuh kayak pas masih anget-anget gitu loh, atau masih panas. Jadi kalau misalnya udah dingin nanti apa ya, kayak sausnya tuh kayak
agak kurang nyatu gitu. Nah, untuk cocolannya di sini aku pakai mayones dicampur sama saus sambal. Kalau misalnya kalian mau pakai mayones doang ya boleh. Kalau misalnya kalian mau pakai kayak mayones keju tuh juga boleh. Udah, ini udah jadi, tinggal jadi cemilan. Nih kalau misalnya udah dibentuk kayak gini, udah disusun rapi di plating, udah bener-bener jadi kayak makanan di kafe kan?